Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Semuanya di sini sehat-sehat ya? Iya. Coba nih biar makin semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Kita pakai tepuk semangat. Yes. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Yes. Yes. Ma yes. Na yes. Semangat. Tengok kiri kanan dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Reina. Kemana Reina? Asta kemana? Sakit. Siapa lagi? Ya, mudah-mudahan yang hari ini sedang sakit mendapat kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Giliran siapa yang hari ini memimpin doa? Asri. Asri, silahkan Asri pimpin doa. Attention please, before study, let's pray together. Begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asri yang sudah memimpin doa. Sekarang untuk menanamkan semangat nasionalisme, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang hari ini giliran memimpin lagu? Atira, silakan maju ke depan. Ya, semangat gak? Semangat. Untuk yang lain berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Iya. Terima kasih Hamira, silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian tahu tidak? Di Indonesia itu terkenal dengan keragaman flora dan faunanya. Kalian tahu apa itu flora? Iya, flora itu apa, Alisa? Flora itu adalah tumbuhan. Iya, betul. Flora itu tumbuhan. Kalau fauna apa? Fauna itu? Karena itu hewan. Iya, fauna itu hewan. Jadi tumbuhan dan hewan di Indonesia itu sangat beragam. Tadi kalian berangkat sekolah lihat ada hewan apa? Ada apa? Ada apa, Ajis? Hewan kucing. Iya, ada kucing. Ada apa lagi? Di sawah ada apa biasanya? Ada apa? Ada Burung. Ada burung. Ada apa lagi? Sebutkan. Ada ular. Iya, ada ular. Nah, di tempat tinggal ular itu apakah hanya ada ular saja? Tidak ya? Biasanya ada apa lagi? Ada tikus katanya. Ada apa lagi? Ada kadal katanya. Ada tumbuhan apa lagi dekat ular biasanya? Ada, oh iya, ada apa lagi? Ada belut. Iya, ada belut. Jadi di setiap tempat tinggal hewan itu tidak hanya satu ya. Nah, itu yang kalian sebutkan tadi itu adalah beberapa komponen dari ekosistem. Apa namanya? Ekosistem. Ekosistem. Iya, ekosistem. Kalian pernah dengar ekosistem? Pernah ya? Apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Nah, supaya nanti kalian tahu, silakan disimak materi pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini, siapa yang mau baca? Boleh nih. Kalau tidak
terlihat boleh maju? Menganalisis pokok pikiran dalam teks non-fiksi dengan benar. Iya. Nanti kita akan menganalisis pokok pikiran dalam teks non-fiksi dengan benar. Jadi inilah kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama menganalisis teks non-fiksi. Setelah dianalisis nanti kita akan buat pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Selanjutnya kita akan membuat teks non-fiksi dan tabel. Dan sebelum itu kita menganalisis dulu hewan berdasarkan apa? Berdasarkan jenis makanannya. Nah, sudah tahu ya apa yang akan kita lakukan hari ini? Ya. Nah, Ibu punya 2 gambar. Kira-kira apa ya gambar yang ditampilkan? Gambar apa nih yang pertama? Gambar ada apanya nih? Ada apanya? Air terjun, ya. Terus yang kedua gambar apa? Iya, ada danau, ada apanya nih? Ada hewannya. Yang membedakan antara hewan yang satu dengan yang lain apa ya kira-kira? Beda apanya ya? Nah, nanti akan bisa kalian jawab setelah menyimak materi berikut. Disimak ya. Nih. Mari bacakan teks di samping. Coba boleh dibuka buku paketnya halaman 3. Di depan terlihat gak? Oh iya, yang di depan kelihatan ya. Yang di belakang kelihatan gak teks yang di depan? Terbaca tidak? Oh iya, biar mudah terbaca boleh dibuka aja buku paketnya ya. Nah, di situ ada teks non-fiksi tentang ekosistem. Kalian tahu teks non-fiksi itu apa? Teks yang berdasarkan kenyataan. Jadi bukan dongeng, bukan hal yang bukan teksnya dibuat bukan berdasarkan hayalan, tapi sesuai dengan kenyataan. Kalau dongeng kancil dan buaya itu teks non-fiksi bukan? Iya, itu teks fiksi ya. Karena mana mungkin kancil dan buaya bisa berbicara. Itu hanya hayalan. Betul. Siapa nih yang mau baca ekosistem? Satu paragraf. Siapa? Tunjuk tangan. Boleh yang paling tinggi nih. Asli dulu. Nanti boleh setelah itu sekalian. Baca dengan jelas ya. Satu paragraf. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Terima kasih yang sudah membantu Ibu membacakan teks non-fiksi di depan. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Itu namanya ekosistem. Coba nih, siapa yang bisa membuat pertanyaan dari teks non-fiksi? Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Caranya seperti ini. Baca dulu teksnya dengan cermat. Lalu temukan informasi penting yang dapat dijadikan bahan untuk membuat pertanyaan orang. Kalau kita mau nanya orang, berarti pakai kata tanya apa? Siapa? Kalau kita mau menanyakan tempat, berarti pakai kata tanya apa? Di mana? Kalau mau menanyakan waktu, kapan? Bisa ya mencoba membuat pertanyaan. Ibu tampilkan lagi teks non-fiksinya. Nah, Ibu beri contoh ya. Misalkan nih, Ibu baca satu kalimat. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu kalimat pertama. Kira-kira bisa gak dibuat pertanyaan? Bisa. Pakai apa? Kata tanya apa? Siapa? Siapa yang memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya? Siapa yang memerlukan? Semua makhluk hidup. Siapa yang keras? Semua makhluk hidup. Iya, yang memerlukan lingkungan itu semua makhluk hidup. Sebanyak siapa lagi itu? Ibu udah contohkan 2 pertanyaan. Siapa yang mau mencoba buat pertanyaan lagi? Oh, Alisa, boleh Alisa. Apa nama lain dari bagian yang tak hidup? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ada apa bagian tak hidup yang ada apa nama lain dari bagian tak hidup? Apa katanya? Oh, Asri mau coba jawab. Apa? Abiotik. Oh iya, betul gak? Betul, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau coba buat? Yang dimaksud habitat. Apa yang dimaksud habitat? Apa ya? Coba dibaca. Ada nggak di situ jawabannya? Apa nih? Apa yang dimaksud habitat? Habitat adalah Tempat tinggal individu.
Apa Dotika yang keras? Habitat adalah Tempat tinggal individu. iya, habitat adalah tempat tinggal individu. Bisa ya membuat pertanyaan. Jadi nanti kalian cari dulu kata kuncinya, cari dulu informasi pentingnya biar nanti yang bisa dijadikan jawaban, bisa yang nanti bisa dijadikan pertanyaan. Nih, sudah bisa membuat pertanyaan? Sudah ya, tadi sudah dicontohkan beberapa. Sekarang nih, kerjakan LKPD 1. Carilah pikiran utama dan informasi penting dari teks non-fiksi berjudul ekosistem. Bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok berdasarkan kelompok tematik. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan. Ini kerjakannya dengan kelompok ya. Nanti bagi-bagi tugas mana yang paragraf pertama, siapa yang mencari informasi paragraf kedua, siapa yang coba dilihat LKPD 1. Bacakan langkah kegiatannya. Apa saja langkah-langkah untuk mencari pikiran utama dan informasi penting? Baca kalimat demi kalimat sampai ditemukan pikiran utama dan informasi penting. Biasanya pikiran utama itu adanya di mana? Di mana? Di awal, akhir, atau awal dan akhir di suatu paragraf. Tadi yang teks non-fiksi ekosistem ada berapa paragraf? Ada 4 ya. Coba dibuka lagi buku paketnya yang halaman 3. Di bahan ajar juga ada ya. Di bahan ajar juga ada tuh. Ayo ini dibaca dulu. Nanti tandain, boleh tandain pakai pensil. Ditandain pakai pensil mana informasi pentingnya, mana pikiran utamanya atau ide pokoknya. Biasanya kalian menyebutnya dengan ide pokok. Dari tema 1 sampai tema 5 ada tuh ide pokok. Iya, enggak apa-apa, maksudnya kalau ditandainnya dari sini. Kalau nulis di LKPD pakai pulpen ya. Kalau ditandai mau menandai di buku paket itu pakai pensil. Kelompok 1, paragraf keberapa? Oh, udah mau ke-4 ya? Iya, silakan. Kelompok 3 sudah selesai? Udah. Oh, udah? Iya. Tangannya disimpan aja ya. Buat nanti yang tugas selanjutnya. Gimana? Udah tidak? Mencari pikiran utama? Udah ya? Karena kalian sudah terbiasa dari tema 1 sampai tema 5. Pasti selalu ada yang namanya pikiran utama atau ide pokok. Nah, selanjutnya nih, Ibu punya video pembelajaran. Siap menyimak video pembelajaran? Siap. Sok disimak ya, tidak ada yang mengobrol. Contoh hewan yang termasuk kelompok herbivora antara lain kambing, jerapah, gajah, dan berbagai jenis burung seperti merpati, burung katak tua, dan burung perak. Sudah selesai. Bagaimana videonya? Seru tidak? Seru ya. Jadi tadi ada berapa jenis hewan katanya? Ada? Ada? Tiga. Ada hewan apa saja? Ada apa? Ada herbivora. Ada apa lagi? Dan satu lagi? Omnivora. Ada 3 ya. Setelah menyimak video, kira-kira apa yang membedakan antara hewan yang satu dengan yang lain? Tadi ini pertanyaan di awal. Katanya ada beberapa jenis hewan, bukan hanya satu jenis hewan yang digambar pertama ya. Yang digambar yang di halaman 2 nih. Bukan satu jenis hewan. Apa yang membedakannya? Nah, setelah menyimak video, apa yang membedakan antara hewan yang satu dengan yang lain? Apa yang membedakannya? Berbeda apa? Apanya? Iya, betul. Jadi antara hewan yang satu dengan yang lain itu berbeda jenis
makanannya. Ada yang makan apa? Makan daging. Iya, ada yang makan daging, ada yang makan Tumbuhan. ada yang makan. Hewan dan tumbuhan. Nah, kalau sudah tahu, silahkan kerjakan LKPD 2. Apa nih tugasnya? Tugasnya adalah membuat tabel dan teks non fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Alat-alat untuk membuat tabel sudah dibawa? Ya, silakan disiapkan. Lihat ke depan, format tabelnya seperti yang ada di LKPD. Gambar nama dan hewan, gambarnya saja ya. Gambarnya, terus jenis makanannya apa, dan yang terakhir golongan makanan. Misalkan ada ini nih, gambar apa nih yang di depan? Iya, burung elang. Burung elang tempel di sini. Yang rapi. Terus jenis makanannya apa? Elang makan apa ya? Makan daging atau tumbuhan? Daging. Tulis jenis makanannya daging atau hewan lain. Golongan makanannya hewan atau tumbuhan? Hewan. Nah, seperti itu. Gampang ya? Boleh buat tabelnya pakai pensil dulu ya. Biar nanti kalau miring-miring bisa gampang dihapus. Ya, bikinnya kayak gini aja nih. Lihat kelompoknya, ada yang membuat teks non fiksi, boleh bagi-bagi tugas. Ini tumpukan ya. Tuh kelompok 2 sudah hampir selesai mengguntingnya. Nah, di sini ada kan? Nah, ini. Boleh dibuka bahan ajarnya untuk membuat teks non fiksi. Kira-kira contoh hewannya apa saja? Namanya boleh kalau jadi yang di tempat yang cukup aja. Ayo, bantu-bantu ya. Bantu-bantu kelompok. Nanti di sini di yang hasil diskusi membuat teks non fiksi, sebutkan hewan-hewan yang ada di dalam tabel. Kasih judul ya. Kasih judulnya yang ini nih. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Kucing jenis makanannya daging, golongan makanannya hewan. Singa jenis makanannya daging dan golongan makanannya hewan. Saya akan membacakan hasil diskusi membuat teks non fiksi berdasarkan makanannya berbeda-beda yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, bagus. Sekian dari Kelompok kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Iya, coba nih kita analisis dulu. Tadi ada yang menyebutkan monyet itu makanannya hanya pisang. Kelompok mana tuh? Tadi ada yang menyebutkan monyet itu makanannya hanya pisang. Iya, kelompok mana? Kelompok 4 ya? Ternyata monyet itu ada juga yang memakan bagian makanan yang kita makan juga monyet kadang suka diambil ya. Seperti itu. Berdasarkan hasil diskusi kalian tadi dari awal sampai akhir, ada yang masih belum jelas atau tadi kesulitannya di mana? Saat kalian buat tabel ini kesulitannya di mana?
Ngegarisinnya katanya susah. Terus cari jenis makanannya gampang gak? Gampang ya. Tadi kalian sudah lihat video, baca-baca bahan ajar, baca buku paket, dan mungkin ada juga di lingkungan kalian ya. Kalau ada bebek makanannya biasanya apa? Ada kolom lele makanannya apa? Seperti itu ya, dianalisis. Nah, berdasarkan hasil kegiatan pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa? Boleh sekarang. Dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Ya, ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Herbivora, karnivora, dan omnivora. ya tadi herbivora, karnivora ya. Seperti itu. Terus tadi ada contoh-contoh hewannya juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sudah selesai ya. Coba sekarang kita kerjakan soal evaluasi. HP-nya di bawah? Iya, silakan dikeluarkan lewat Google Form ya. Lewat Google Form. Coba, sudah ada yang bisa membuka belum? Yang belum mengerjakan boleh dibaca dulu ini bahan ajarnya, biar nanti saat mengerjakan bisa lebih mudah ya. So, di situ ada berapa soal tuh? Ada soal pilihan ganda, ada soal uraian. Dibaca dengan teliti. Ya, sekarang giliran Rizky boleh. Dibaca dengan teliti. So, kerjakan masing-masing ya, tidak ada yang bekerja kelompok, tidak ada yang bekerja sama. Kerjakannya secara mandiri. Yang belum mengerjakan silakan dibaca-baca dulu. Kirim ya. Pastikan kalau sudah diisi klik kirim. Biar nanti ada keluar nilai. Udah keluar nilainya? Sudah. So, kalau sudah selesai keluar nilai, tidak perlu disebutkan nilainya ya, karena nanti otomatis sudah ada ke ibu. Siapa yang masih mengerjakan? Ada yang masih mengerjakan? Udah selesai? Iya, kalau udah selesai boleh simpan lagi ke dalam tas. Kita lanjutkan nih. Tadi kita sudah apa saja tadi kegiatannya yang pertama? Membuat. Nah, tadi membuat tabel ya, membuat pertanyaan. Terus apa lagi? Menganalisis pokok pikiran dan informasi penting. Tadi teksnya judulnya apa? Judulnya ekosistem, seperti itu. Terus tadi juga kita sudah membuat teks non fiksi ya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Gimana surga pembelajarannya? Seru. Alhamdulillah. Ini tadi juga sudah menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Ya, boleh nanti kalian dibaca-baca dulu. Baca-baca dulu bukunya tentang jenis-jenis ekosistem. Silakan sama kita nyanyi. Mau? Nih, kata lagu Pileleyan sudah hafal semua? Iya, pasti sudah hafal karena lagu Pileleyan ini asalnya dari Jawa Barat. Ayo batur, orang kumpul saleleya. Ayo batur, orang sosonan gelar. Ya, nyanyinya ya. Iya, coba nih. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Tadi dipimpin sama Asri. Silakan Asri pimpin doanya. Silakan Asri pimpin doa. Attention please, after study, let's pray together. Begin. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asri sudah memimpin doa. Baiklah, silakan sebelum keluar, silakan sampah-sampahnya diambil dulu. Silakan, boleh istirahat.
Boleh istirahat keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.